Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kawan-kawan menonton podcast Hima PDIB kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang program Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang mana didampingi oleh narasumber kita, orang yang gak main-main, orang yang megang jabatan sebagai KPS, Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Rerna Dokteranda Asmarina MS. Terima kasih banyak Prof sudah bersedia berhadir di sini. Kita hari ini bersama dengan Profesor Asmarina, yang beliau adalah KPS dari Program Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas banyak tentang program doktor Ilmu Biomedik di Universitas Indonesia ini. Apa kabar Prof hari ini, Prof? Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Prof. Jadi Prof ini kebetulan sudah jadi Kaprodi di KPS di PDIB ini udah berapa lama, Prof? Jadi sudah 4 tahun dan ini periode kedua, yang kemarin baru 1 Januari ya. 2006 untuk periode kedua. Baik, Prof. Nah, mungkin Prof kita sebelum masuk ke materi, saya pengen nanya dulu nih. Kan selama ini Prof adalah seorang tokoh di bidang ilmu biomedik. Tokoh ya. Tokoh di bidang ilmu biomedik. Terus kalau boleh nih Prof kita gali di sisi lain, Prof ya. Kita cari di sisi lain. Prof di luar akademik, menurut Prof Asmarina sendiri, Prof Asmarina ini siapa di luar kegiatan akademik? Oh iya, ya saya sih selain di luar akademik ya tetap harus mengurusi keluarga, kemudian juga di lingkungan sekitar ya, ada komunitas-komunitas yang saya ikuti ya, dan juga menjalankan hobi olahraga, jalan, berenang, ya. Jadi sekarang lebih suka jalan, lari gitu, Prof? Oh, jalan aja. Kalau umur tidak bisa lari untuk lari. Baik. Tapi berenang rutin. Wah, menyenangkan sekali sehariannya. Baik. Nah, kemarin kalau boleh tahu, kemarin berarti S1-nya Prof di mana tuh, Prof? Saya di FMIPA Departemen Biologi. Terus berkenalan dengan ilmu biomediknya kapan tuh, Prof? Ya, jadi sebenarnya karena saya ke biomedik ini karena saya waktu penelitian S1-nya itu memang di FKUI. Jadi pembimbing skripsi saya itu salah satu pengajar di Departemen Biologi FKUI yang sekarang menjadi departemen saya tempat bekerja gitu. Ya, jadi waktu itu penelitiannya tentang spermatogenesis gitu ya, yang menurut saya juga menarik, dan ya akhirnya terjun di bidang reproduksi ya, biologi reproduksi. Kemudian ya setelah lulus saya coba ngelamar jadi dosen di Departemen Biologi itu, tempat saya riset, dan sampai saat ini saya jadi dosen di situ. Jadi justru turning point-nya waktu skripsi ya? Skripsi ya. S1 itu. Ya. Baik. Kemudian dilanjutkan ke S2. Di FKUI juga. Baru di S3 di Jerman. Dengan perjalanan sepanjang itu dan selama itu, Prof, pasti banyak tawa tangisnya dan peluhnya juga. Nah, kalau kita bandingkan, Prof, jadi dari awal Prof kuliah kemarin sampai saat ini, kira-kira apa sih perbedaan yang sangat terasa di bidang ilmu biomedik ini? Ya, tentu jauh sekali perkembangan ilmu kedokteran dasar ya, atau ilmu klinik kedokteran ya. Dulu saya waktu S1 itu belum ada tuh tentang DNA, RNA gitu ya. Kemudian mulai tahun 1990-an ya, itu kan di Indonesia sendiri dengan berdirinya ICMED ya, Lembaga Biologi Molekuler, itu udah mulai menguak tentang DNA. Dan saya tahu 1993 itu juga di dunia ada Human Genome Project kan, yang ingin melihat apa sih materi genetik yang ada di manusia gitu. Dan itu lompatan sangat jauh dari teknologi bidang kedokteran menurut saya. Itu kemarin saya ingat, Prof, waktu di kampus asal saya di Universitas Durnia Lestari pernah didatangin teman-teman dari Ekman mau penelitian ilmu itu, gitu, yang akhirnya kan ada kesimpulan hasil kita dari kita adalah keturunan Madagaskar atau Madagaskar di Indonesia gitu. Itu ada kemarin, itu saya jadi ingat. Baik, jadi itu sebenarnya yang apa ya? Betapa besarnya ilmu biomedik ini perannya dalam ilmu kedokteran. Iya, pasti. Ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan sekarang ya,
dengan kedokteran presisi ya, dimana sekarang pengobatan itu untuk satu pasien itu belum tentu ampuh, belum tentu manjur gitu ya untuk semuanya gitu. Jadi ada faktor genetik yang berperan atau faktor genom manusia yang berperan sehingga orang tersebut bisa respon terapinya berbeda-beda. Jadi bagaimana dengan posisi ilmu biomedik itu sendiri, Prof, di ilmu kedokteran? Iya, jadi ilmu biomedik itu ya saya pernah menyampaikan tulang punggung ya untuk perkembangan ilmu kedokteran, karena vaksin kan pasti diteliti dulu. Ya, bagaimana virus itu mekanisme menginfeksinya, terus bagian-bagian apa dari virus yang menjadi jalur dia untuk bisa masuk ke sel inang atau sel di manusia, itu kan akhirnya bagian-bagian itu yang dijadikan antigen untuk men-challenge respon imun kita supaya kita punya daya tahan tubuh terhadap virus tersebut. Dan itu penelitian mengidentifikasi protein, bagian-bagian virus, kemudian cara dia menginfeksinya, itu kan ilmu biomedik, ilmu dasar ya, yang kemudian dikembangkan akhirnya menjadi vaksin untuk manusia. Demikian juga obat itu kan juga mekanismenya melalui molekul. Molekul apa nih yang mau diintervensi supaya dia tidak misalnya menjadikan penyakit gitu misalnya. Baik. Jadi kira-kira untuk kedepannya dampaknya, dengan dampak yang sebesar ini, tantangannya juga bakal besar sekali. Besar sekali ya, Prof, ya. Besar sekali. Baik. Nah, jadi dengan apa ya, dengan perkembangan yang sedemikian rupa, dengan zaman awal Prof kuliah dan sampai sekarang. Kuliah 1 lah ya. Ya, saya 1, kemudian di S2, kemudian S3, bahkan sampai sekarang itu dengan Prof, apakah ada Prof melihat ada gap antara hasil riset dengan implementasi di lapangan tuh? Iya, sebenarnya kalau di luar negeri dengan dengan fasilitas yang sangat baik ya, saya lihat itu gap itu mungkin tidak terlalu besar ya. Nah, sedangkan di Indonesia ya saya melihat sendiri gap itu ada gitu ya, seperti katakanlah ketika kita mau membuat vaksin protein rekombinan, ketika scaling up gitu ya untuk bisa masuk industri juga. Industri itu harus ada lagi tuh optimasi scaling itu gitu, dan itu berarti harus ada satu tahap di mana kita bisa diaplikasikan gitu ke pengobatan, misalnya pengembangan obat gitu, atau untuk diagnostik gitu. Untuk diagnostik dengan misalnya dengan teknologi genomik ya sekarang, proteomik, itu kan perlu ada mengintegrasikan tuh data klinis dengan ini gitu, dengan data genomik misalnya sekarang, proteomik atau transkriptomik, itu kan juga perlu komputasi yang sangat masif ya, di mana memerlukan tempat penyimpanan data genomik dan transkriptomik atau proteomik itu yang besar gitu. Dan ini kayaknya di Indonesia belum ada yang bisa sampai menyimpan data begitu besar, dan akhirnya mungkin nanti dengan machine learning mungkin akhirnya bisa menjadi prosedur untuk diagnostik gitu. Ya, mudah-mudahan di kedepannya juga bisa semakin dibantu sama pemerintah ya. Pemerintah yang punya kewenangan dalam meningkatkan implementasi hasil penelitian gitu Prof ya. Apalagi juga FKUI sekarang kan punya big data center ya Prof. Big data center. Big data center boleh masuk. Ya, baik. Nah, baik Prof. Kalau seandainya nih kan penonton kita nggak cuma orang kedokteran ya Prof, juga ada orang umum gitu. Harapannya ada yang nonton, juga orang umum juga ada. Nah, kalau seandainya kita ngomong sama orang awam dengan bahasa sederhana deh Prof, kira-kira kenapa ilmu kedokteran itu sangat bergantung dengan ilmu biomedik di masa depannya nanti gitu Prof? Iya. Ya, itu yang paling gampang itu kan memang penyakit infeksi kali ya, yang di Indonesia juga sangat relevan ya, karena kita juga tropis. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh daya tahan tubuh? Ya, kita ketika sehat di-challenge, ditantang untuk kita bisa terkena virus tadi atau bakteri, tapi kita bisa melawan gitu. Nah, itu perlu vaksin. Nah, vaksinnya itu dikembangkan seperti saya sampaikan tadi
dasarnya dulu ilmu biomediknya nih, bakterinya apa sih, virusnya apa, gimana sih bakteri virus ini bisa masuk ke sel kita, ke dalam tubuh manusia. Nah itu perlu mekanisme, perlu ilmu biomedik untuk menguatkan itu sendiri, bahwa kemudian jadi vaksin dan diujikan ke manusia apakah aman, apakah efektif, terus berapa lama dia diberi vaksin, apakah setahun sekali, apa 6 bulan sekali seperti vaksin COVID kemarin itu kan, COVID waktu pandemi COVID itu kan juga berdasarkan penelitian. Vaksin saya nggak nyebut apa nih itu jadi iklan, tapi udah itu kan Pfizer itu berdasarkan mRNA-nya. Ya, berbasis mRNA. Apa itu mRNA? Itu ilmunya di biomedik. Ya. Dan itu vaksin yang paling ampuh kan, sampai efikasinya sampai di atas 95%. Efek sampingnya enggak, karena dia dalam bentuk mRNA. Kenapa mRNA kok enggak mempunyai efek samping yang besar dibandingkan kalau protein misalnya? Karena ya tadi mRNA itu adalah molekul yang masih sederhana dibandingkan dengan protein yang banyak mekanisme tubuh yang malah melawan protein dibandingkan dengan mRNA gitu. Nah jadi masyarakat memang harus diberikan pemahaman bahwa seperti ada masyarakat yang anti vaksin misalnya, itu harus dikasih pemahaman itu bahwa ini menyediakan daya tahan tubuh dulu sebelum diserang gitu. Mereka pun diserang dia udah punya tentaranya gitu untuk bisa melawan gitu. Nah akhirnya kita bisa melawan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ilmu biomedik ini adalah pondasi. Pondasi utama. Ibarat rumah itu adalah batu-batu tiang-tiang gitu ya, yang bakal nanti baru bisa digunakan untuk di pengobatan dan diagnostik, bagaimana mendiagnosis penyakit ya. Kan ada marker-markernya tuh, kalau penyakit ini nih molekul ini loh yang tidak normal gitu, atau kebanyakan atau kekurangan gitu ya, atau memang tidak berfungsi. Nah, akhirnya dia jadi marker namanya. Itu yang bisa kita penanda untuk penyakit ini. Nah tadi kan juga Prof menyinggung tuh bahwa dengan melihat gap riset dan implementasi bagaimana di luar negeri dan di Indonesia. Nah kalau menurut Prof sendiri, kesiapan sumber daya manusianya, sumber daya SDM di Indonesia saat ini dibandingkan negara lain, itu bagaimana Prof? Apa gapnya juga lumayan besar atau bagaimana? Sebenarnya semua mengakui ya sumber daya manusia Indonesia itu bagus-bagus ya, secara intelektual, secara IQ gitu ya, mungkin ya itu nggak kalah ya. Terbukti kalau dia dikirim ke luar negeri pada berhasil tuh gitu kan. Bisa bersaing. Nah mungkin ya tadi fasilitas dan dana penelitian itu yang di Indonesia terus terang saya melihatnya belum seperti di luar negeri. Kalau data-data statistik kan dana penelitian kita kan berapa persen dari GDP dari anggaran, dari APBN lah gitu ya. Jadi ya bisa dibayangin SDM yang bagus itu ya belum maksimal gitu ya akhirnya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan gitu. Belum bisa dimaksimalkan. Iya, belum dimaksimalkan untuk bisa mencapai target yang kita harapkan lah maksudnya. Seperti di luar negeri, minimal di Malaysia gitu atau di Singapura. Nah, tapi kan Prof di penelitian biomedik nih, banyak yang menganggap penelitiannya itu mahal, rumit pula. Terus bagaimana sih strategi supaya riset biomedik kita itu bisa berkelanjutan, dan juga kira-kira untuk mahasiswa yang sudah masuk ataupun bakal masuk di PDIB EKWI, kira-kira ada solusi funding nggak Prof dari kampus atau dari Prof sendiri? Ya, kendalanya itu memang di Indonesia adalah tadi funding ya. Mahal itu karena memang reagen-reagen untuk menguatkan mekanisme katakan tadi ya, melihat karakteristik bakteri atau melihat mekanisme penyakit itu kan memerlukan reagen-reagen ya yang mahal. Dan di Indonesia itu pajak untuk reagen dari asing import ya, tarif import itu mahal gitu dibandingkan dengan Malaysia atau nggak Singapura. Jadi artinya penelitian yang syarat dengan reagen pasti mahal jadinya.
Oke. Nah itu kendala yang di Indonesia. Jadi saya pikir ya kalau memang mau support penelitian di Indonesia ya reagen itu jangan terlalu mahal gitu. Pajaknya itu bukan pajak seperti impor barang mewah gitu. Ini adalah impor untuk pengembangan ilmu gitu yang akan menaikkan SDM atau kapasitas atau kapabilitas orang-orang Indonesia untuk menyamai luar negeri. Dana sementara dana riset pun juga nggak sebesar yang seperti di luar negeri ya, saya lihat. Semoga ini didengar sama yang punya kepentingan ya, Prof ya. Mudah-mudahan didengar gitu. Ya, di UI sendiri ada ya dana riset ya. Ya, saya tahu banyak juga UI sudah mengelontorkan dana riset ya, tetapi ketika itu targetnya misalnya Q1 ya dengan 150 juta ya tentu kurang lah ya. Ini Q1 itu kan publikasi yang sangat tinggi ya, selain top tier tadi Nature atau Science atau apa gitu ya, publikasi jurnal-jurnal yang sangat tinggi impactnya. Tapi dengan jurnal Scopus Q1 itu pun juga memerlukan data yang banyak gitu ya, pasti komprehensif yang harus dibahas gitu kan, dan itu memerlukan reagen yang mahal. Tapi dengan 150 juta itu untuk Q1 itu sih ya berarti artinya mungkin bisa, tapi harus digabung dengan dapat dana lain gitu yang juga mungkin bisa kita apply ke beberapa funding gitu ya, di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi kalau di luar negeri kan kompetisinya lebih ketat lagi gitu ya. Kalau untuk mahasiswa sendiri peluang untuk mendapatkan beasiswa di FKW gimana tuh, Pak? Beasiswa, kalau beasiswa di FKW sih biasanya untuk staff aja ya, staff FKW RCM ya. RCM mungkin ada RCM maksud saya. Sebenarnya kalau untuk beasiswa sekarang sih pemerintah udah banyak menyediakan ya. Maksudnya cukup lah ada beasiswa PDDI sekarang kalau dia dosen. Tapi kalau untuk bukan dosen misalnya itu bisa juga ke LPDP dari Kementerian Keuangan. Kalau PDDI kan dari Kemendikti Ristek itu, Kemendikti Saintek ya. Tapi kalau bukan dosen itu ke LPDP, dan saya pikir itu udah cukup bagus ya. Jarang saya dengar calon mahasiswa itu tidak mendapat beasiswa, jarang gitu. 1-2 mungkin ada ya, tapi biasanya sih dapat gitu. Nah sehingga dengan minat dengan dapat beasiswa tadi, terus mudah-mudahan juga dapat funding untuk riset, kemudian berkeinginan untuk masuk di program dokter ilmu biomedik. Menurut Prof, kompetensi utama apa yang harus dimiliki oleh seorang lulusan ilmu biomedik? Kompetensi untuk lulusan. Untuk lulusan gitu. Jadi memang kami di PDIB ini program dokter ilmu biomedik FKW sudah menyiapkan kurikulum ya, set kurikulum yang bisa membuat mahasiswa itu mempunyai kemampuan sebagai sebuah dokter ilmu biomedik. Contohnya kami memberi mata kuliah metodologi riset ya, dengan metode terkini, misalnya dengan biostatistik, teknologi bioinformatik ya, analisisnya. Kemudian juga kami ada mata kuliah di mana mahasiswa juga harus mengerti teknik-teknik biologi molekuler itu apa sih yang sedang berkembang sekarang gitu kan. Dan kemudian juga selain skill juga kita ada namanya mata kuliah lab intensif ya, di mana mahasiswa nanti hands on langsung untuk bisa melakukan penelitian nanti, misalnya pipetting gitu, bagaimana kerja aseptis di laboratorium gitu kan, itu juga harus dipunyai sebagai seorang ilmuwan biomedik yang memang lab, pasti basisnya lab gitu ya, beda dengan klinisi gitu kan, harus di rumah sakit, ini di lab gitu. Nah selain itu juga kami juga menyiapkan suatu mata kuliah untuk menunjang soft skill ya. Kami ada mata kuliah kepemimpinan dan kerjasama riset, di mana pada mata kuliah ini yang memang diberikan oleh para narasumber yang memang sudah kompeten lah ya, memimpin suatu tim riset atau mempunyai kerjasama riset yang luas gitu. Jadi bisa menyampaikan pengalaman bagaimana sih kita harus bersikap untuk memimpin suatu kelompok riset.
yang mungkin nanti ketika sudah lulus ya, menjadi lulusan atau ilmuwan, dia bisa juga memimpin riset gitu, tim riset yang makin lama makin besar, atau juga untuk mengajak orang lain bekerja sama gitu. Itu kan perlu juga kemampuan negosiasi, komunikasi yang baik. Jadi ini salah satu mata kuliah unggulan juga, bagaimana kami menyiapkan mahasiswa untuk mempunyai soft skill tersebut, ya, kepemimpinan dan kerjasama. Jadi kompetensinya tadi adalah kepemimpinan juga dimasukin gitu, kemampuan untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium, tentu saja dalam hal penulisan ya Prof. Ya, penulisan ada academic writing ya, bagaimana juga ada mata kuliah academic writing. Mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan luaran dari mata kuliah ini, kemampuan untuk menulis secara akademik ya, minimal bisa nulis manuskrip di jurnal ya, karena menulis manuskrip di jurnal kan juga harus punya triknya juga ya. Betul. Pendahuluannya nggak boleh banyak-banyak misalnya, tapi juga to the point, ke arah apa sih yang kita mau teliti gitu. Material metode itu juga tergantung nanti bagaimana menulisnya ya, tergantung juga guidance for author dari jurnal, itu kan juga harus mengikuti itu. Tapi setidaknya diberikan dasar-dasar bagaimana menulis masuk. Discussionnya juga, kalau Q1 tentu discussionnya jurnal Q1 harus dalam gitu ya, begitu banyak informasi lain yang harus diformulasikan akhirnya menjadi pengetahuan untuk mendasari hasil penelitian kita gitu. Ya seperti itu. Nulis referensi juga kan juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada gitu. Saya selalu diingatkan tuh di kelas untuk menulis referensi harus yang sesuai dengan guidance yang kita tentukan. Jadi kalau katanya kalau guidance itu untuk referensi aja nggak diikutin, gimana dalamnya? Itu bahkan yang selalu diingatkan sama profesor-profesor di FKW di sini. Nah, Prof, kemarin kan waktu sebelum masuk di PDIB, itu kan salah satu syaratnya sudah punya satu ide penelitian. Untuk yang berikut-berikutnya yang mungkin berminat untuk masuk di PDIB, menurut Prof kira-kira ada dalam 10-20 tahun ke depan, kira-kira ide riset apa aja tuh yang bakal meningkat lah di masa depan? Iya, sebenarnya riset itu kan bisa sangat dasar atau yang sudah advance tuh maksudnya sudah translasional ya. Jadi topik apapun kalau memang itu adalah novelty-nya tinggi, belum pernah dilakukan ya silakan aja gitu. Misalnya herbal pun gitu ya, ada suatu masyarakat di Indonesia memang secara tradisional udah memakai suatu ekstrak tanaman apalah gitu ya, dari bahan-bahan dari bagian-bagian tumbuhan itu, tapi belum pernah ada nih data saintifiknya gitu. Dan itu menarik kan ketika memang secara di masyarakat itu sudah terbukti kalau katakanlah bisa membuat atau menyembuhkan penyakit, ya itu juga novelty-nya tinggi gitu kan. Dan atau sekarang misalnya dengan kemajuan penelitian teknologi genom gitu, ada penyakit-penyakit yang memang belum tahu nih basis genetiknya gimana gitu. Atau sekarang banyak penyakit karena pengaruh lingkungan, epigenetik, dan itu kita juga perlu ke arah situ gitu. Kanker itu sekarang banyak karena epigenetik, bahwa pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi untuk kanker. Dan satu lagi yang genetik, penelitian di luar negeri belum tentu sama nanti faktor genetik tersebut untuk di Indonesia, karena variasi populasi itu sangat besar, variasi genetik antar populasi maksud saya. Jadi penelitian genetik apapun gitu ya untuk populasi Indonesia perlu diteliti gitu. Kita tahu dari database aja bahwa populasi kita aja sendiri, ras itu dengan wajah yang berbeda, dari Aceh sampai ke orang Jawa atau ke Irian itu tuh udah beda variasi genetik. Pasti susceptibilitas atau kerentanan terhadap penyakit bisa beda juga. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa kerentanan suatu penyakit itu juga dilihat dari rasnya gitu. Nah itu teman-teman bocoran tuh. Jadi bisa untuk kedepannya yang pas mau masuk PDIB
Boleh tuh dikulik-kulik tuh. Iya. Kulik-kulik tuh. Apalagi tadi mengungkit masalah herbal misalnya. Iya. Ya, kebetulan kita di negara yang tropis punya banyak tanaman. Belum lagi suku-suku kita suka menggunakan tanaman zaman dulu. Itu pasti jadi menarik untuk dikulik-kulik di dalam penelitian. Nah, jadi banyak sekali penelitian biomedik ini. Tapi ya kalau ketika sudah diteliti dengan selevel biomedik, yang kita harapkan adalah nanti implementasinya gimana nih? Betul. Apakah dijadikan memang udah formula yang udah ada bukti ilmiah dari penelitian S3 itu, jadi apa sih namanya tahap lanjut dari kalau kita punya ekstrak itu, sebelum kita memang harus uji klinik lagi kan, uji klinik ya, uji di manusia yang punya ini, ya. Tapi itu juga uji di manusia harus ada di dalam coba. Saya lupa deh namanya fitofarmaka ya. Fitofarmaka ya tahapnya setelah kita tahu bahwa formula ini bagus gitu kan. Ya, jadi tahap selanjutnya yang mungkin bisa langsung dipakai manusia walaupun itu bukan obat ya, tetapi fitofarmaka ya. Fitofarmaka gitu. Dan itu sudah ada sih beberapa produk Indonesia Prof yang mendunia. Kita sebut aja Mas tolangin. Terus satu lagi apa yang untuk imun itu? Stimuno. Ya, ekstra rekinase. Ya. Tuh, itu juga produk Indonesia tuh Prof. Ya. Dan kalau kita lihat di negara Cina itu kan herbalnya tuh sangat kuat. Iya, itu kan juga mengangkat tanaman lokal untuk menjadi fitofarmaka itu yang memang mampu. Oke, Prof. Saat ini Prof kan sebagai KPS nih Prof. KPS dan untuk PDIB ini sendiri kira-kira apa filosofi dasar dari PDIB dan kira-kira apa sih bedanya PDIB dengan PDIB kampus-kampus lain di Indonesia maupun di luar negeri? Oh iya, PDIB ya ini program doktor ilmu biomedik tentu sesuai dengan visi kami ya, menjadikan program doktor ini menjadi unggul ya, dalam ilmu biomedik. Bahkan kami sekarang baru aja tadi sedang merumuskan visi kami untuk 2026 dan sampai 2029 bahwa kami ingin unggul juga berdampak ya tentu dalam bidang multi-omik. Ya, jadi sekalian ini kita mau mengantisipasi kemajuan ilmu di masa depan ya. Karena sekarang teknologi genom itu sangat maju ya, dan itu menjadi dasar untuk pengembangan obat ya, diagnostik pengembangan obat ya, yaitu yang dikenal dengan precision medicine ya. Jadi bahwa kedokteran sekarang ini pengobatan itu tidak bisa berlaku untuk semua gitu, karena mekanismenya bisa beda-beda gitu. Baik ya. Jadi akhirnya kurikulum PDIB sendiri beradaptasi dengan precision medicine dan teknologi-teknologi zaman sekarang. Iya, kita sudah merencanakan nanti ada kuliah multi-omik. Oh, ada teman-teman. Iya. Misalnya nanti multi-omik itu kan beberapa omik ya. Jadi genomik melihat variasi genetik, transkriptonik melihat ekspresi gen ya secara genom secara luas satu ya. Kemudian proteomik ke arah protein, tapi sebelumnya tuh ada epigenomik bahwa gen itu berekspresi karena pengaruh lingkungan. Kemudian ada metabolomik ya, bahwa metabolisme karena seperti infeksi itu kan bakteri atau virus mengeluarkan metabolite yang bisa berefek ke manusia gitu ya, kesehatan manusia. Atau dari ekstrak tanaman itu kan metabolite-nya juga kita harus analisis yang mana nih yang paling berperan untuk tadi misalnya penyembuhan penyakit atau untuk modulasi gitu. Modulasi sistem imun atau apa gitu. Ya. Nah, PDIB sendiri Prof, PDIB sendiri dalam apa ya melaksanakan kegiatan. Oh tadi pertanyaannya bedanya dengan oh iya benar. Saya lupa karena ada 2 pertanyaan gitu. Ya bedanya ya karena kami punya sumber daya manusia yang alhamdulillah sudah punya yang bisa menguasai mutakhir ya, yang sekarang mutakhir kan teknologi genom, proteomik tadi yang genomik omik itu ya, kami tentu sekarang udah melangkah bukan hanya ke arah
Ya, maksud saya kita melangkah ke arah yang mutakhir lah gitu, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Saya bukan menyatakan yang lain enggak ya, tetapi kami sudah berani lah, saya bilang, untuk mencakup semua ilmu mutakhir omik itu, multi omik untuk kita bisa bermanfaat untuk dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat. Jadi itu bakal jadi keunggulan dari PDIB itu sendiri. Ya. Nah, sedangkan untuk mencapai itu kan kita juga nggak bisa jalan sendiri ya, Prof. Ada kolaborasi nggak, Prof, dengan universitas dalam luar negeri, dan juga kira-kira manfaatnya buat mahasiswa sendiri apa tuh, Prof? Iya, tentu tadi karena semua juga ada keterbatasan ya, seperti kita juga keterbatasan, misalnya tadi untuk menganalisis genomik aja kita perlu high performance computer yang speknya sangat besar, karena genom manusia itu membutuhkan 10 tera gitu kan, itu baru untuk satu sampel. Untuk satu sampel. Iya, kalau kita penelitian genomik itu kan minimal berapa? 100 sampel. Ya. Artinya perlu berapa tera? Artinya kita harus mempunyai hard performance komputer yang bisa mengolah itu, dan juga tempat penyimpanannya, servernya gitu. Nah, jadi ya maksud saya tadi terkait dengan pertanyaannya, apakah kita harus melalui kolaborasi ya? Kita punya kolaborasi dengan universitas. Iya, kebetulan ada mahasiswa saya sekarang karena dibiayai Dikti PMDSU, mahasiswa PMDSU ya, yang sekarang sedang riset di McGill University untuk analisis genomik dan epigenomik tadi, saya bilang omik, dua omik lah ya. Itu di sana bisa mengakses sistem yang besar tadi itu, sistem server yang besar untuk analisis genomik gitu. Bahkan ada kolaborator di sana, kami di McGill University di Montreal, maksud saya Kanada, dibolehkan untuk mengakses database. Nah, karena ini penyakitnya adalah endometriosis ya. Jadi mengakses data genomik untuk endometriosis yang ada di UK. Karena mereka bisa kerjasama dengan Inggris. Kanada ini bekerjasama dengan Inggris. Jadi mahasiswa kami yang dari Indonesia karena kolaborasi dengan McGill diizinkan untuk akses juga database yang ada di UK. Tentu di Kanada juga dan di UK juga. Itu pentingnya kita kolaborasi dan di luar negeri.